kalau Bahlil adalah orang Jokowi yang kemudian disempatkan sebagai ketua umum Golkar, dan Gibran yang sudah diusung sebagai wapres melalui Golkar, maka yang mendukung Gibran sebagai wapres satu-satunya ya partai Golkar gitu. Nggak ada yang lain. Siapa? PSI, Kaisang. Ngapain dia? PSI ini kan tumbuh gak tumbuh, hidup gak hidup, tapi ada gitu. Jadi Gibran nanti gak mau dianggap sama Prabowo gitu. Hai korban ghosting, pernah dengar kalimat malu-malu kucing gak? Jadi dia mau, cuma gak mau ngambil ketika lagi ramai gitu, sama kayak kucing. Tapi kalau sudah lagi sendirian gitu kan, dan di sana ada targetnya, maka kucing itu akan melahap. Kemudian nanti yang punya tiba-tiba, sudah habis. Itu malu-malu kucing. Sama kayak Bahlil yang mengatakan sebenarnya dia mau aja gitu, dan sudah mempersiapkan diri untuk sebagai ketua umum Golkar, tapi saat ditanya dia masih bilang bahwa ya saya gak ngerti, saya gak tahu, nanti perkembangannya lah bagaimana dan seperti apa. Toh saya juga bukan bagian dari pengurus DPP gitu kan. Sehingga akhirnya pernyataan-pernyataan itu seolah-olah tidak membenarkan bahwa Bahlil sedang tidak persiapan atau sedang tidak dipersiapkan oleh Jokowi sebagai calon ketua umum Golkar. Tapi ketika hari ini saudara kita Kanda Bahlil dilantik sebagai Menteri Energi di Indonesia, dan ada suatu lelucon yang kemudian dilemparkan oleh Bahlil bahwa rasa-rasanya ini kayak Munas Golkar nih. Ya mungkin kan dia sudah sadar bahwa satu-satunya calon nanti yang akan terpilih sebagai ketua umum Golkar ya cuma Bahlil gitu. Lainnya kan hanyalah ya pemanis-pemanis gitu ya. Karena kalau dilihat di sana yang banyak sebenarnya kader Gerindra, anggotanya atau orang-orangnya Prabowo lah sebenarnya. Maka ketika Bahlil ada di pelantikan menteri, ya kan, 3 menteri dan 1 wakil menteri, rasanya kayak oh iya ini munasnya Golkar nih, saya bakal menang nih gitu. Dan setelah itu akhirnya Bahlil mengkonfirmasi bahwa benar dia akan mengambil formulir pada malam ini dan dia akan mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar. Meskipun dia bilang bahwa oh enggak, saya ini tidak akan menjadi calon tunggal, tapi juga ada calon-calon lain seperti Agus, kemudian juga Bambang Susatyo. Tapi rasa-rasanya mereka berdua hanya sebagai figuran ataupun ya pemanis lah, agar kemudian tidak terjadi calon tunggal, sehingga Bahlil dapat menang ya seperti biasanya, dapat menang langsung gitu saja, sehingga ada 2 calon lain sebagai pemanis gitu. Dan berbagai macam pemberitaan juga telah disampaikan bahwa Bahlil ini sudah diberikan dukungan, ya kan, diklaim bahwa sudah ada banyak dukungan gitu, bahkan sudah 38 provinsi Golkar 38 provinsi pengurus DPP DPD di Golkar ini sudah memberikan dukungan kepada Bahlil. Klaim itu ya sudah diklaim bahwa mereka mendukung Bahlil semua gitu. Sehingga peristiwa ini ya teman-teman harusnya sama-sama mengerti lah bahwa peristiwa ini tidak terjadi satu malam gitu kan, seperti pembangunan candi. Enggak. Peristiwa ini terjadi sudah cukup panjang, karena dalam politik tentu urusan-urusan begini perlu diatur sedemikian rupa sehingga ketika hari H waktunya telah tiba, maka apa yang kemudian kita rencanakan itu sesuai, meskipun meleset dikit lah, tapi tujuannya tetap pada apa yang sudah disiapkan. Sehingga pernyataan-pernyataan dahulu masa lalu ketika Bahlil ataupun Jokowi dan sebagainya itu mengatakan bahwa saya tidak tahu, tanyakan urusan internal gitu kan, dan saya tidak mengerti bagaimana keadaan internal, saya juga cukup kaget gitu. Padahal dia yang buat gitu, ngapain kaget. Dan sebenarnya Bahlil ini kan sudah berhenti katanya berhenti sebagai kader Golkar selama 10 tahun lah gitu, ketika dia diangkat sebagai Menteri Investasi pada tahun 2019 bersama Jokowi Ma'ruf Amin. Dia sudah mengklaim bahwa dirinya bukan kader Golkar gitu, dan saya sudah diangkat sebagai menteri pakai jalur profesional, jadi jalurnya adalah lewat jalur profesional, bukan kader parpol. Tapi ketika sekarang dia mengatakan bahwa akan mencalonkan diri, loh ini dia sudah mundur diri dari Golkar atau gimana kok mencela-mencela. Maka akhirnya kita dapat melihat bahwa sebenarnya apa-apa yang dikatakan oleh Bahlil ini ya juga gak jelas sebenarnya gitu. Dan kalau pada hari ini, malam ini Bahlil sudah mengambil formulir dan dia sudah mengatakan bahwa akan mencalonkan diri, maka sejak saat itu harusnya ucapan-ucapan sudah datang kepada Bahlil, selamat atas terpilihnya sebagai ketua umum. Karena ya yang lain hanya figuran gitu.
Dan Bahlil ini kan mantan aktivis ya. Tentu dia sudah mengerti bagaimana kemudian mengatur berbagai macam pola, sehingga apa yang dia rencanakan dari awal gitu kan, atau apa yang sudah dia koordinasikan bersama siapa ya, Jokowi sudah dipersiapkan, sehingga ketika hari H dan hari ini sudah mendeklarasikan diri bahwa dia akan mencalonkan, maka sejak saat itu juga Bahlil sudah tahu bahwa dia akan menang sebagai ketua umum Golkar. Kira-kira akhirnya kita bertanya-tanya kenapa kemudian harus Bahlil gitu, apa karena Golkar gak ada yang lain gitu kan. Ternyata mungkin saja ya, ini hanya kemungkinan, Golkar ini di bawah perintah instruksi Joko Widodo. Ada nggak kamu mundur gitu, Bahlil maju gitu. Karena posisinya hari ini, kalau Gibran sebagai wapres dan dia tidak punya posisi strategis, atau dia tidak punya partai besar yang mendukung di belakang gitu kan, maka posisi Gibran sebagai wakil presiden ini nanti bingung karena dia gak punya kekuatan lain gitu. Apa kekuatan dia sebagai wapres gitu? Gak ada gitu. Kader partai gak ada. Jokowi sudah gak berkuasa gitu kan. Kemudian dia bukan orang tokoh publik juga enggak gitu. Kalau kayak Haji Maruf Amin kan masih mending tokoh publik gitu, sehingga dia masih punya kekuatan juga gitu, dan berbagai macam yang merekomendasikan juga adalah anggota atau partai politik, sehingga kekuatan Maruf Amin juga ada gitu. Tapi kalau Gibran gak ada, ya sudah, dia juga bakal hilang nanti gitu. Sebagaimana Jokowi tidak memberikan panggung yang cukup baik, cukup banyak kepada Kiai Haji Maruf Amin, sehingga bahkan orang Indonesia mengatakan, oh ternyata Kiai Maruf Amin ada ya sebagai presiden ketika hari menjelang peringatan 17 Agustus gitu, di akhir periode jabatan. Sehingga hal ini akhirnya harusnya sama seperti yang ingin dilakukan oleh Prabowo kepada Gibran nanti. Jadi Gibran nanti gak mau dianggap sama Prabowo gitu, biarkan Gerindra semua yang menguasai. Karena di akhir periode saja yang menguasai itu sudah Gerindra semua gitu. Dari kemarin diganti reshuffle Gerindra, diganti lagi reshuffle Gerindra lagi gitu. Pokoknya akhir-akhir ini tentang untuk Gerindra lah gitu. Atau mungkin sudah terjadi komunikasi antara Jokowi dan Prabowo supaya sekarang saya gantikan semua lah untuk persiapan transisi. Alasannya kan persiapan transisi kementerian gitu kan, pemerintahan. Tapi sebenarnya ya soal pembagian kekuasaan dan kesepakatan bersama antara Jokowi dan Prabowo, gimana enaknya? Gitu aja sebenarnya kan. Tidak ada persoalan lain, mungkin saja. Sekali lagi ini hanya kemungkinan. Maka kalau Bahlil adalah orang Jokowi yang kemudian disempatkan sebagai ketua umum Golkar, dan Gibran yang sudah diusung sebagai wapres melalui Golkar, maka yang mendukung Gibran sebagai wapres satu-satunya ya partai Golkar gitu. Nggak ada yang lain. Siapa? PSI, Kaisang. Ngapain dia? PSI ini kan tumbuh gak tumbuh, hidup gak hidup, tapi ada gitu. Sehingga akhirnya hari ini maka harus banyak-banyak ucapan kepada Bahlil bahwa dia sudah terpilih sebagai ketua umum, karena acara Munas adalah acara formalitas yang sudah disetting, dirangkai, sebab politik selalu tentang yang tidak dibicarakan kepada publik dan diumumkan di hari H kepada publik bahwa hari ini yang terpilih sebagai ketua umum Golkar adalah Bahlil Lahadalia. Maka selamat kepada Bahlil dan semangat kepada Gibran, karena Gibran ini adalah penerus Bahlil sebagai ketua umum Golkar setelah Bahlil turun sebagai ketua umum Golkar. Jadi Bahlil dulu orang Jokowi, habis itu Gibran sebagai ketua umum Golkar. Maka proses 2029 nanti Gibran tetap akan menjadi orang yang berpengaruh di Indonesia karena dia punya kendaraan partai politik yang besar dan dia juga sebagai wapres. Tapi kalau dia tidak punya kendaraan politik dan ketua umum Golkar bukan dari orang-orang Jokowi, maka nasib Gibran selesai sampai di sini. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Gusti.